Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berempat akan mencoba presentasikan dengan etika dalam menggunakan teknik repost konten di Instagram. Ya ini untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Syahrizal Akbar Maulana. Setelah itu saya punya rekan bernama Dava, selanjutnya ada Bayu, dan yang terakhir ada Riki. Untuk yang apa itu repost konten, yaitu repost konten merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan konten di Instagram, di mana kita bisa merepost atau mendirect konten seseorang itu untuk dimasukkan di konten kita atau di konten story kita. Jadi pada dasarnya banyak orang-orang yang menyalahgunakan repost ini dengan cara mencomot konten dari orang lain secara ilegal. Lalu untuk yang kedua adalah bagaimana sih respon Instagram terhadap repost? Kalau Instagram, menurut apa yang saya baca, Instagram sangat mengesahkan hal itu. Makanya mereka juga menyediakan fitur itu. Namun di lain sisi, ketika ada perjanjian atau ketika ada ketidaksesuaian dalam merepost, itu Instagram tidak bertanggung jawab secara penuh, karena itu adalah urusan dari dua person yang bersangkutan untuk mengurusi hal tersebut. Lalu yang ketiga, ini adalah salah satu jenis teknik dari repost. Yang pertama adalah implied, yaitu persetujuan implied adalah persetujuan tidak formal dan bebas hak cipta untuk menggunakan konten tersebut. Jadi biasanya kalau yang hal-hal seperti ini adalah biasanya meme atau fotografi yang tidak berbayar, atau biasanya fotografi itu hasil fotografi tersebut bisa di-repost oleh semua orang. Biasanya ada catatan di bagian caption atau di ujung fotonya atau watermark. Lalu yang kedua adalah eksplisit, yaitu persetujuan adalah di mana pemilik konten yang asli memberikan izin adanya di akun Instagram. Jadi dalam artian ini menampilkan source atau menampilkan watermark atau men-tag akun pemilik konten tersebut. Dan yang terakhir adalah menyertakan surat. Jadi ini lebih ke endorse atau lebih ke perjanjian yang secara formal. Jadi ada lapisan hukum yang melindungi kedua hak individu tersebut. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Oke, ini selanjutnya ada contoh studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu mengenai tentang repost konten Instagram. Di sini ada studi kasus bahwa Ernest Prakasa ini membicarakan soal repost unggahan komika yang merugikan komika atau stand up comedian, di mana Ernest ini membicarakan tentang orang yang merepost tanpa izin seperti itu. Ini bisa berdampak kepada dunia komika. Jika terlalu banyak pembajakan seperti itu, maka dunia komika itu bagi saya nanti pasti akan tertinggal karena tidak ada kejutan-kejutan lagi atau lebih membosankan seperti itu sih. Next, Mas. Nah, ini ada respon Ernest sebagai komedian, di mana Ernest ini merespon bahwa banyak orang yang merepost konten atau mengupload konten tanpa izin, di mana banyak yang langsung dihubungi melalui DM atau email gitu, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan ada juga yang menanggapi, namun dia benar-benar men-tag dan video itu cuma menggiring opini publik untuk menghujat komika-komika tersebut, termasuk Ernest. Seperti itu sih respon dari Ernest. Semoga kedepannya untuk komika Indonesia ini tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Selanjutnya ada properti intelektual. Di sini hak
yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Selanjutnya, mengapa properti intelektual dianggap penting? Nah, properti intelektual dianggap penting ini karena mempunyai tujuan, yaitu diadakannya untuk melindungi si pemilik karya, juga untuk mengantisipasi jika terjadi adanya pelanggaran hak atas karya cipta orang lain. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Dava atau Mas Riki. Berikutnya adalah kelebihan dari penggunaan copyright. Kelebihan dari penggunaan copyright ini di sini kita menjelaskan ada 3. Yang pertama yaitu melindungi hak karya penciptanya sebelumnya. Yang kedua, royalti yang hak dari pencipta itu sepenuhnya miliknya. Dan kebebasan hak ini diperluaskan. Berikutnya batasan penggunaan copyright. Dari batasan ini berupa pencipta berhak mengklaim karyanya dengan batasan yang telah didaftarkan. Dan yang kedua, pencipta diajarkan dipertahankan. Nah, ini ada landasan undang-undang terkait hak ciptanya. Ini beberapa macam-macam undang-undang, yaitu satu ada undang-undang paten. Salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia mengatur kewajiban bagi para pemegang hak ciptanya sendiri atau hak patennya tadi. Yang kedua ada undang-undang hak cipta, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Yang ketiga ada undang-undang ITE sebagai acuan terhadap melindungi aset digital serta mengatur bentuk respon ataupun sebuah ujaran di media sosial. Yang keempat ada undang-undang merek sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Yang kelima ada undang-undang rahasia dagang, yaitu mengatur tentang rahasia dagang untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau persetujuan TRIPS. Next, Mas Jal. Ini adalah kasus repost konten telah diatur pada pasal berikut bahwa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara sederhana hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak ini muncul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Next, Mas Jal. Ini ada hak eksklusif dalam hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral menurut pasal 5 UU HC adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk
Satu, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Dua, menggunakan nama aliasnya atau nama samaran. Ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Empat, mengubah judul dan judul ciptaan. Dan yang kelima ada mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kesimpulannya, pada dasarnya semua hal yang di-repost di Instagram atau di sosial media lainnya jika tanpa persetujuan tertentu pada sebelumnya bisa dikatakan ilegal kecuali ada perjanjian khusus dengan pihak yang terkait. Mungkin sekian presentasi dari kami berempat. Untuk jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan